intifau bi amal al-ghairi. Ya beda nada Madura itu. Terus. Hadi asyaraha. Mudafila. Hadi asyariha. Kalau saya hadi asyaraha. Karena hada asar mabni. Karena mabni ketika adat murakkab. Kalau ada gitu. Seperti itu. Beda hati asar dengan hada asar. Ketika dimudafkan. Ya beda hada asar. Hadi asyariha. Ya terserah kamu. Hadi asyariha annal Madinah allati tana sallallahu alaihi wasallam alaihi hatta qada dainahu Abu Qatadah wa qada dainal akhar ala ibni Abi Thalib intafa bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyandat ini. Gara-gara hati. Wabaridat. Apa? Wabaridat. Tidak itu. Wabarat. Ya enggak tahu kamu. Wabaradat jildatuhu fi qada'i dainihi wa huwa min amal lain. Jadi intinya kalau ada mayat punya utang, itu panasnya jasadnya itu Rasulullah kan tahu. Saya ulang lagi, panasnya jasadnya karena punya utang Rasulullah tahu. Dan ternyata ketika disaur orang lain yang subarida, artinya yang nyaur padahal orang lain, tapi ternyata ngefek di mayat itu terus jasadnya adem. Terus Rasulullah juga tersobut nyolati. Intinya padahal yang nyaur orang lain. Bahkan Nyon Sewu tidak waris ya. Abu Qatadah itu tidak ada hubungan waris. Sani asyariha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Jadi samina wa ta'ana. Kalau ada asara salah satu kan terkiranya agak itu murka. Kena mudah ya. Iya kalau ini terkiranya mudah sih. Sani asyariha anna Nabiya sallallahu. Tapi kalau kamu balelo ya tidak apa-apa. Coba saya, jadi kalau ahada asyara sampai tisata asyara itu mabni fathah karena dihitung murakkab. Nah sehingga kalau murakkab itu bentuknya kayak isimnya la, kayak la haula wala quwwata. Jadi kalau sudah didesain mudah itu ketentuannya tidak. Itu menurut kita, lalu menurut jenengan itu. Kita lihat kepada domainnya. Oh, ya sudah mulai sadar. Tadi dirasanya asyara tanpa dimudahkan kepada isim dhamir. Alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Ayo ganti ya supaya. Ganti konco salah. Dia ngangkat tapi hasad. Sing salah orang. Sami asyariha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala liman shalla wahdahu qala liman shalla wahdahu ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fa yusalli ma'ahu faqad hasala lahu fadlul jama'ati bi fi'lil ghaib. Ya, jadi kalau pas ada orang sholat sendiri kata Nabi siapa yang mau bersedekah ke orang ini, jika ada orang lain mau makmum berarti statusnya langsung jamaah. Padahal kamu tetap sholat sendiri ya. Artinya kamu sholat itu demi diri kak. Biasa apa ya? Ngomong Pak Benyamin, benar. Salah. Ikut sebelah kan sana. Ya betul. Ngomong. Salah. Ngomong. Udah ketemunya. Ya saya ulang lagi ya. Seseorang sholat itu kan dirinya sendiri. Saya ulang lagi. Dan itu pahalanya satu. Tapi gara-gara kata Nabi, adakah orang yang sedekah dengan orang ini, kemudian orang itu jadi makmum. Gara-gara orang ini pahalanya jadi 27. Hanya 27 itu kan disebabkan orang lain. Jadi tetap intifak amalil. Terus. Salitu asyariha annal insana tabra'u zimmatuhu min tuyunil khalqi idza qadaha qadin anhu wa dzalika intifa'u bi amalil ghaib. Nah, jadi seperti mayit punya utang, itu kan berat di hukumnya Allah itu kan berat sekali. Tapi nanti siapapun yang nyaur, itu mayit ini menjadi terbebas dari utang. Padahal mayit ini sudah ada ikut nyaur. Berarti terjadi intifa di amalil ghaib. Berarti tetap diuntungkan oleh amalnya orang. Jadi supaya itu Mas Soto, nggak ada klaim bahwa orang tuh nggak bisa manfaat dari amalnya orang, nggak mendapat manfaat dari amalnya orang, itu keliru. Itu dari sekian dalil yang disebutkan Imam. Tapi kalau contohnya banyak kan lebih meyakinkan. Ini bisa menentang Wahabi. Nggak boleh kebencian. Kalau ngaji saja. Di kampung banyak wahabinya. Ya karena kiainya yang sungguh banyak.
Terus. Rabi'ah syariha anna man alaihi tabi'atun wa madhalimu tabi'at anna man alaihi tabi'atun wa madhalimu idza halala minha saqatat anhu wa hadha intifa'un bi amalil ghair. Jadi misalnya saya punya utang di Abdul 1 juta. Ya saya ulang lagi, saya punya utang di Abdul 1 juta. Kemudian saya minta itu dibebaskan. Terus ya dua secara legowo saya tak ibrokkan, tak bebaskan. Belum ketika dibebaskan sebetulnya saya kan tidak nyaur. Iya. Tapi oleh Allah tetap utang saya dianggap lunas. Padahal hakikatnya saya tidak nyaur. Nah kenapa dianggap lunas? Karena ada kebaikan orang lain. Artinya saya intifa di amalil. Jadi pentingnya contoh di orang semakin yakin bahwa iya kan? Iya. Iya kan tidak nyaur, mau modal di Sepuro. Kebetulan di Sepuro. Tapi yang namanya utang itu kan suksesnya harusnya setelah dibayar. Jadi gara-gara diebrokkan. Dan kisos juga ya. Iya. Kisos Ya kisos juga sama. Padahal ketika ini ngebrokkan, ini kan kebaikannya ya itulah, bukan kebaikan saya sebenarnya. Tapi saya ikut terbebas dari utang tanggungan. Nah, itu pentingnya contoh banyak ya supaya terus sangkas. Khamis wa syariha anna jara as-salihah bihi yantafi'u fil mahya wal mamati kama jaa fil athari wa hadha infa'un bi amalil ghair. Ya itu masyhur kan, orang yang baca ayat kursi, misalnya ini contoh yang ada ya. Orang yang baca ayat kursi di malam itu efek ayat kursi tadi arba'ina daron dari ada sekitar 40 rumah itu ikut aman dari apa. Jadi padahal yang soleh satu. Begitu juga misalnya ada satu kampung mau diazab Allah karena bejat semua. Nanti ada orang soleh satu yang sujud atau orang soleh satu yang wali. Ini mau di khosfu, mau di likuifaksi, ini yang dipertimbangkan Allah. Padahal yang lainnya mungkin nyunjau, tetap mabuk, tetap macam-macam. Jadi gara-gara ada mahal lunazurillah. Nah, sama kayak ayat wa ma kana Allahu liwa'dzibarum wa anta fihim. Sebenarnya mereka fusat semua misalnya. Tapi gara-gara ada mahallu nadzurillah, yaitu ada wa anta fihim, semuanya tidak kena azab. Ya kira-kira sama lah dengan mirip-mirip laula rijaun ruk'un, laula bahaimu ruk'un wa rijal, apa laula sibyanun ruddaun wa rijalun ruk'un wa bahaimu ruk'un nasukafna alaikumul azaba sabban. Jadi Allah melihat penduduk sini ini fama kota, Allah benci sekali karena banyak yang mabuk, yang zina, yang korupsi, yang macam-macam. Kemudian Allah memutuskan mau mengadab mereka. Tapi setelah dilihat mau ada anak-anak kecil yang masih ada anak-anak kecil yang mendadak ibunya, terus ada hewan-hewan yang bertasbih, terus ada banyak orang yang masih sujud. Adab ini diurungkan. Nah, padahal ketika orang-orang fasik tidak kena adab itu kan tidak amal mereka istighfar gak mau, tobat gak mau, bahkan terlintas tobat saja enggak. Tapi ya, mereka agak kena adab karena ada yang soleh. Dan yang soleh ini orang lain. Nah, ini namanya berarti intifaun. Ya. Kamu baca berapa tadi? Enggak, berapa item tadi, berapa poin? Poin 1, 2 wa hadi asyariha sama sani asyariha. Sadisu asyariha anna jalisa ahli dzikri yurhamu bihim wa fil haqiqah lam yakun minhu wa lam yajzi dzalika ma'ruf. Kayak kemarin tadi ya, ada halaqatu dzikri, semuanya ikut zikir betul, terus ada orang datang ke situ hanya nyari temannya. Makanya ketika ini dapat pahala, ini malaikat gak terima, ini datang gak ingin zikir. Malah-malah kenapa dapat pahala? Kata Allah, al-qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Orang ini tempat zikir seperti ini siapapun akan dapat untung meskipun tidak ikut zikir. Nah, ini yang diceritakan Sayyid Muhammad diredaksikan anna jalisa ahli dzikri yurhamu bihim. Kalau ada yang baca yarhamu ya berarti welas sapa Allah bihim kelan ahli dzikri wa fil haqiqah lam yakun minhum, karena datangnya sudah tidak ingin ikut zikir tapi nyari teman di situ. Nah, terus walam yajlis lidzalika ma'hum, datangnya pun bukan karena niat ingin istighosa tapi tadi mungkin nyari pekerjanya yang sedang ikut zikir atau nyari bal ja'a li hajatin aradat lahu wal a'mal binniyat faqad intafa'a fi amali khair. Terus saat bisa asyariah fi sholat alal mayyit wa du'a ala fi sholat intifa'un lil mayyit fi sholatil hayy alaih bahwa amalu. Contoh paling top ya termasuk ini sholat mayyit itu. Hanya banyak mayyit diampuni Allah karena yang mensolatkan. Berarti kan dia dipertimbangkan Allah untuk dimaafkan berdasar amal orang lain.
Ya, nah, jadi barokahnya ngaji ini kamu tahu apa beberapa argumentasi mazhab ahli sunnah wal jamaah bahwa kita ini mesti intifa di amalil. Tapi ya betul yang dikatakan dawanya Bang, tapi jangan terus kamu memanfaatkan amal kamu harus punya adnal amal ya. Apa adnal amal? Misalnya sihatus syafa'ah. Minimal kamu punya iman. Misalnya untuk barokahnya habaib, barokahnya kiai, minimal kamu punya mahabbah. Ini adnal mahabbah tadi, paham? Kalau kamu adnal mahabbah tadi, misalnya kalau nggak bisa ngasih, nggak bisa ngaturi, ya takut syarrokan. Sementing sikap buruk kamu tidak punya efek ke orang lain. Makanya di semua hadis gitu. Kalau kamu tidak bisa berbuat falyaqul khairan ya sembuh. Ya gitu manturun biar diimbangin tidak kebetulan. Ya, hubungan estan yang beristighosa kan dia untuk pahala. Dapat ya. Betul, karena dia mendingan di situ lah anak dagangan yang nggon prostitusi ayo malah. Sing ape zina seger dadi ra seger kok ora komplit. Ya tetap artinya tetap itulah, tetap ada yang diuntungkan kan enak itu. Iya kan? Dulu itu contoh fikih hanya gini ya tuh. Kayak jual kerja untuk orang yang mau begal. Nah sekarang contohnya ya sama. Misalnya ada nyun sewu, ada perempuan nakal atau ada bajingan yang koordinasi sama temannya. Kan nggak bisa karena pulsanya habis. Terus kamu jual pulsa. Yang andai kan saat itu pulsanya habis dia tidak bisa menghubungi teman kencannya atau teman begalnya. Kalau dulu kan ulama dulu contohnya kan yang mayu adila maksiatin maksiat itu kan KBI sila ila kuto itorik. Kalau sekarang contohnya bisa macam-macam. Pulsa sama. Jual makanan juga gitu. Tempat-tempat nakal itu andai kan dia di sekeliling yang mengenakkan, ada makanan, ada mobil. Misalnya ada itu nyatok tapi nggak ada yang lain kan, wah enak. Artinya semua yang di situ ya entah berapa kadarnya berkontribusi. Nah, tempat istighosah juga sama. Dia nyatok, yang mungkin istighosah stok. Boleh makanan nggak ada, kalau orang mau beli ropi ya nggak. Orang peteko, kamu nak kelaparan. Jadi meskipun itu perangkat yang tidak istighosah tetap dapat masuk wa ma yata'allaqu bihi. Nah, mamanya ta'ala. Ini Madura semua ini. Ini kalau ditanya di Mekah, kamu orang mana Indonesia? Enggak, Madura. Kalau kenalan di Jakarta, Jawa Timur, enggak. Memang gitu ya. Misalnya kamu di Jakarta tanya, orang Jawa Timur, jawabnya apa? Iya. Madura. Dekat Surabaya. Susahnya apa sih? Gak kulino ya? Gak biasa. Gak biasa ya? Biasa. Identitas itu. Jadi kalau kabar gembira Gus. iya, matur nuwun Rawi. Ya tamu Pak Setiawan sama Mas Benjamin. Saya itu yang tambah jadwal itu. Kayak jangan iskokone gak oh. Pak jenengan ketemu dari Anak siapa? Air sawah. Jadi itu matur nuwun. Iya sama. Mau foto. Oh iya monggo. Sini aja alam itu. Yang dari sana. Oke teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, di mana pada ngaji kali ini itu Gus Baha menerima tamu dari daerah Madura, yang mana di situ adalah para kiai-kiai yang ingin ngaji sorogan kepada Gus Baha. Jadi ingin store baca kitab di hadapan Gus Baha, dan tentu saja dengan berbagai macam gojolokan-gojolokan ala waliullah ya tentunya. Dan di situ terlihat akrab sekali antara para ulama Madura itu dengan Gus Baha, di mana Gus Baha juga membenarkan ataupun membetulkan, mengkoreksi bacaan-bacaan dari para kiai dari Madura tersebut. Jadi itu kita bisa melihat bahwa di situ itu terdapat suatu cara ngaji ala pesantren, yaitu ngaji sorogan, di mana di situ tentu saja seorang murid membacakan kitab atau membaca, kalau Quran berarti membaca Quran, kalau kitab berarti membaca kitab di hadapan gurunya. Kemudian ketika terjadi suatu hal yang salah pembacaan ataupun salah pemaknaan, maka akan dibenarkan ataupun akan dikoreksi, dibetulkan oleh guru tersebut. Nah di situ para ulama dari Madura tersebut menjadi murid dan Gus Baha sebagai gurunya. Tentu saja menggunakan penjelasan-penjelasan yang bersumber dari
kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab para ulama terdahulu, Gus Bahak menyampaikan kepada mereka. Dan tentu sangat asik ketika memang kita bisa bareng ngaji langsung kepada Gus Bahak ya. Itu menjadi impian kita semua sebenarnya, para santri online-nya Gus Bahak. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sajikan, bisa kita lihat dan bisa kita dengarkan bersama. Tadi sudah kita dengarkan, sudah kita simak ngajinya. Isinya tentang seperti itu, kitab-kitab yang dibacakan juga seperti itu. Kemudian semoga kita kelak bisa bareng-bareng sama Gus Bahak ngopi-ngopi bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bahak senantiasa sehat, senantiasa diberikan kesempatan umur panjang agar terus-menerus bisa ngaji bersama kita. Dan semoga kita selalu diberikan rahmat dari Allah untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, untuk bisa terus-menerus istiqomah nyimak ngaji bareng dengan Gus Bahak ini. Gitu teman-teman, semoga ini menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.